Dan untuk kali ini di WVI Podcast ke-8 kita bakalan bahas tentang menelusuri jejak belajar sejarah dari kacamata anak muda, karena kan sebagai anak muda, apalagi di zaman media sosial kan, mereka juga ingin paham tentang sejarah yang kekinian gitu, sejarah yang dikemas dari sisi konten atau dari sisi media sosial. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa Kak Meza memperkenalkan diri dulu, silakan. Halo para anak muda masa sekarang, Gen Z, Alpha, dan lainnya. Perkenalkan, saya Mariza Rahmadani. Sebagai narasumber hari ini, mungkin lebih diundang sebagai tim ahli cagar budaya. Cuma saya juga, profesi saya sebagai guru sejarah di MAN 1 Aceh Barat. Oke, sebagai tim ahli kebudayaan Aceh Barat dan sebagai guru sejarah di MAN 1 Aceh Barat. Oke. Mungkin Kak, ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang sudah dirangkum ya, dari beberapa DM juga, dari beberapa request juga tentang sejarah. Untuk pertanyaan pertama adalah, menurut Anda Kak nih, mengapa sih sejarah penting untuk dipelajari oleh anak muda di era digital saat ini? Wah, pertanyaan yang menarik ya. Belajar sejarah itu penting, sangat, sangat penting malahan. Itu tidak hanya di era milenial sekarang, Gen Z, Alpha, dan lainnya, tapi di golongan tua, muda, itu juga wajib kita mempelajari sejarah. Nah, kenapa penting? Belajar sejarah itu kan untuk menentukan jati diri kita. Yes. Kemudian belajar sejarah juga sebagai kita mengetahui identitas kita sendiri. Kalau kita nggak belajar sejarah, mungkin kita nggak tahu bagaimana leluhur kita nggak akan tahu budaya kita, mungkin akan hilang begitu saja kalau kita nggak belajar sejarah. Kayak pernah kita dengar bahwa sejarah itu kan guru kehidupan. Pernah dengar itu? Guru kehidupan. Kalau kita nggak pelajari sejarah, maka kita tidak akan tahu apa-apa. Jadi istilahnya di zaman anak Gen Z sekarang, mereka ini bisa memilah dan bisa kritis menghadapi era digital yang dimana tidak menyebarkan hoax, ya kan? Jadi istilahnya kalau kita belajar sejarah, mungkin hoax itu nggak akan menyebar luas. Jadi kita nggak hanya langsung memforward saja. Jadi kalau kita tahu, pasti kan kita terhenti gitu di era digital sekarang kan memang kencang banget ya. Jadi kalau kita ada belajar sejarah, kita bisa memilah fakta, bisa memilah opini. Nah, jadi inspirasi pun kita dapat, edukasi juga dapat gitu. Iya, oke. Jadi inspirasi pun dapat, edukasi juga dapat. Tapi kan seringkali Kak nih, menurut anak muda tuh sekarang belajar sejarah itu membosankan karena dia tidak, karena orang yang belajar sejarah itu tidak bisa membawa sejarah tersebut itu di masa kekinian sekarang. Apa sih Kak yang membuat banyak anak muda merasa sejarah itu membosankan, dan bagaimana cara mengubah pandangan itu, mindset di anak muda tersebut tentang sejarah? Oke, kalau dikatakan sejarah itu membosankan, ya benar. Kalau di kalangan anak muda sekarang tuh apa-apa, alah ngapain sih belajar sejarah, membosankan, garing banget gitu kan. Karena kenapa? Mungkin penyajian sejarah tersebut dibagi mereka ini sangat monoton gitu. Jadi gimana caranya kita mengubah perspektif tersebut bahwa sejarah itu menarik. Nah gitu, jadi kita bawa ke era mereka. Jadi penyajian itu jangan secara monoton lagi. Jadi kita membuat era sekarang itu, kita lihat dulu perkembangan era, kita kembalikan cara mereka belajar sejarah, tidak hanya membaca buku, monoton dengan buku, metode ceramah gitu kan. Jadi kita harus bawa ke era digital gitu. Apa-apa kita harus memakai teknologi, ataupun kita membuat mereka itu terasa dekat dengan sejarah ini sendiri. Jadi mereka itu yang mengalami gimana cara sang tokoh itu ada di diri mereka gitu. Jadi kita berikan mereka satu topik, nah mereka akan mencari topik tersebut. Jadi akhirnya apa? Anak milenial sekarang, transisi milenial, Gen Z dan Alpha itu, jika kita memberikan satu topik, maka mereka itu akan kepo. Nah, jadi sekarang tuh intinya buat mereka kepo, maka mereka akan menyukai sejarah gitu. Jadi kita buat hal menarik, kita kolaborasi gitu. Jadi kan tadi kakak sempat singgung di awal bahwa kakak juga sebagai guru kan, di guru sejarah di MAN 1 Aceh Barat. Jadi
metode apa sih yang kakak terapkan kan di MAN itu kan istilah anak-anak Gen Z kan, anak-anak transisi ke Gen Mm-mm. Z milenial tuh. Apa sih pola pelajaran yang kakak terapkan sehingga belajar sejarah itu tidak membosankan menurut kakak? Yang kakak terapkan di masa Uh, Kalau saya sebagai guru, saya melakukan metode lebih ke role playing ya. Mereka itu gimana kita memberikan mereka bebas kreativitas mereka dengan satu topik, tapi mereka bisa membuat dalam bentuk film gitu kan, bermain drama gitu kan, atau mereka membuat konten gitu. Jadi dalam sejarah saya sendiri menerapkan mereka tuh harus belajar main-main. Kita buat Yes. dulu pola pikir mereka, peta pemikiran mereka. Mereka itu mampunya di mana? Karena kalau kita jadi guru kan kita harus melihat dulu lingkungan yang kita ajar itu, kita harus Yes. asesmen awal dulu mereka itu mencintai apa, bagaimana gaya belajar mereka. Jadi kita harus tentukan itu terlebih dahulu. Kalau kita udah menentukan asesmen awal kita, maka kita akan mudah mengajar anak-anak di dalam kelas, maka mereka tidak boring dan mereka akan menunggu kedatangan kita untuk belajar sejarah gitu. Jadi nggak ada kata lain dari anak Gen Z, alah ngapain sih belajar sejarah, kan nggak ada di kehidupan kita, ngapain belajar masa lalu, kan nggak ada di kita, jadi nggak perlu kita tahu gitu. Jadi kata-kata itu nggak akan keluar lagi dari anak-anak Gen Z gitu. Jadi dalam istilah katanya ketika ada sebuah peristiwa masa lalu itu mungkin bisa kita buat drama gitu kan, sehingga Hmm, anak muda bisa tahu bahwa ini ada loh, ini terjadi dari masa lalu gitu dan bisa kita buat kita kemas di masa kekinian gitu ya. hmm. Oke, ini adalah beberapa pertanyaan nih Kak tentang seputar perspektif anak muda tentang sejarah gitu Kak. Bagaimana anak muda bisa menafsirkan ulang sejarah agar lebih relevan dengan kehidupan mereka sekarang? Wah, ini kayak cerita nih. Kita cuma perlu menghubungkan isu-isu yang kontemporer, misalkan seperti peristiwa masa lalu kita kaitkan ke problem sekarang. Jadi kayak misalkan ada perlawanan perjuangan bangsa Eropa atau bangsa kolonialisme dengan isu-isu yang ada trending problem sekarang tentang kedaulatan digital ekonomi. Gitu. Jadi kita juga bisa memberikan mereka bebas ekspresi, mereka mampu menceritakan ulang dengan bahasa mereka. Jadi mereka boleh bercerita sejarah, tidak hanya aku harus public speak gitu kan, gue harus bicara di depan kawan-kawan aku di kelas gitu kan, itu nggak perlu sebenarnya. Mereka juga perlu kan, ada anak yang aku tidak bisa berbicara di depan orang, tapi aku bisa menulis sejarah itu dengan ceritaku lewat komik gitu kan. Itu kan juga bisa kita hubungkan, itu juga salah satu kreativitas yang akan ada di era sekarang. Jadi ceritanya tuh kalau kita memberikan ruang menceritakan sejarah itu dengan isu kontemporer, kita gabungkan dengan isu sekarang, mungkin itu lebih menggali anak-anak muda sekarang itu menjadi atau menyukai tokoh-tokoh sejarah yang lalu. Mungkin mereka juga akan, wah aku suka nih sama tokoh ini, aku akan cari tahu nih tokoh ini. Minimal kalau gak ada lagi kata-kata, aduh masuk sejarah itu di era milenial tuh aku harus ngafal tahun, aku harus ngafal tokohnya. Jadi satu tokoh yang kita berikan, dia banyak akan mendapatkan informasi. Jadi dari sendirinya dia menggali, dia cari ulur dia ceritanya gitu. Oke, jadi lebih ke ini ya, Kita lebih ke hubungkan ya isu kontemporernya mas ya. isu kontemporer gitu. Uh, Jadi anak-anak Gen Z atau anak-anak muda sekarang bisa lebih semangat lagi untuk mempelajari sejarah gitu. Rasa curious atau rasa ingin tahunya lebih tinggi lagi ya kan tentang sejarah gitu. Oke, Kak, jadi ini kan Kakak ngajar sejarah juga di Mahasiswa Jawa Barat, udah agak lama kan, udah beberapa tahun gitu kan, berkecimpung di dunia sejarah ini. Oke, menurut Kakak apa contoh peristiwa sejarah yang menurut Kakak sangat dekat dengan isu-isu yang dihadapi generasi muda saat ini? nah, ini yang paling booming ya sekarang yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang, mungkin lebih ke demo ya. Itu kayak mungkin dekat sama peristiwa sejarah itu tahun 1998 itu era reformasi. Jadi kalau dulu di era reformasi, anak-anak muda itu atau mahasiswa ke jalan itu untuk menuntut demokrasi, menuntut bagaimana perlawanan terhadap korupsi, dan mereka juga menuntut
hak-hak mereka untuk berekspresi kan. Jadi kalau kita hubungkan ke sekarang, oleh anak muda sekarang juga bisa salah satu ya seperti masa reformasi kan. Jadi kalau kita kaitkan dengan isu sekarang yaitu demo. Jadi kayak anak-anak sekarang turun ke jalan ber, uh, menyambung lidah rakyat, permintaan rakyat yang seperti ini mereka kan bisa isukan dalam demo gitu. Jadi itu lebih relevan ya. Relevan kalau misalkan peristiwa masa lalu itu kita kaitkan aja ke yang sekarang. Anak muda kan maunya gitu. Anak muda tuh kan nggak boleh nge-stuck hanya belajar masa lalu gitu kan. Kita wajib belajar juga yang sekarang. Karena kenapa? Yang terjadi sekarang juga pernah dilakukan di masa lalu gitu. Jadi ada relevansinya ya di sejarah masa dulu dengan masa sekarang itu. Itu yang membuat anak muda lebih curious atau lebih lebih ingin belajar lebih tentang sejarah gitu ya. Iya. Okay. Mungkin kan ini sekarang tahun-tahunnya media sosial udah booming dari dulu sih, tapi sekarang lebih lagi karena menurut data Kak yang saya baca 85% anak muda tuh memiliki media sosial gitu, dan 95% dari anak muda mencari informasi, entah informasi sejarah, entah informasi tentang pendidikan itu dari media sosial gitu. Tentunya media sosial merupakan peran penting sekarang untuk pendidikan itu. Nah, media sosial dan platform digital sering jadi ruang utama anak muda. Bagaimana sih peran platform ini dalam mengenalkan sejarah menurut Kakak? Peran ya media sosial sekarang kayaknya bukan kayaknya ya, kalau dalam sejarah nggak boleh kata kayaknya ya. Jadi ya, ada platform ini sangat membantu anak-anak muda sekarang tidak perlu hanya ke perpustakaan gitu kan. Kalau dulunya intinya kalau kita belajar sejarah itu intinya kita belajar buku. Kita baca buku. Kita harus menemukan buku tersebut di perpustakaan. Karena kita mungkin kan harga-harga buku sekarang kan lebih mahal ya kalau namanya penulis gitu kan. Nggak mungkin harga buku mungkin menyepelekan, ini udah malas baca buku tersebut karena mahal, nggak sanggup beli gitu kan. Tapi dengan adanya platform itu bisa mendemokratiskan akses untuk mereka mengetahui sejarah itu salah satu ruang terbesar yang dimana anak muda ini mudah mengenal sejarah gitu. Jadi ruang kelas tuh terbesar bagi anak-anak muda sekarang untuk mengenal sejarah. Jadi kenapa? Tinggal ngeklik aja. Misalnya gini, kalau di era kita dulu, mungkin di era saya, itu kalau nonton televisi di TV One gitu kan, ada cerita gitu kan. Jadi kita nggak dulu kan masih gaptek-gapteknya gitu. Jadi kita nggak tahu men-searching bahwasannya di YouTube juga ada gitu kan. Tapi kalau sekarang kan aksesnya mudah lewat shoot film pendek gitu kan. Habis itu lebih ada tokoh-tokoh yang dihadirkan di media sosial dijadikan narasumber, kita juga bisa bercerita dan mengetahui sejarah tersebut ya kan. Jadi kalau sekarang tinggal searching aja di YouTube, aku mau nonton film G30 SPKI, tinggal tinggal klik dan baca, kemudian ada banyak pengertian dan juga banyak bisa kita lihat yang pencarian terbanyak dan lebih relevan itu yang bisa kita pakai. Jadi anak muda sekarang itu bisa memilah gitu. Jadi kayak TikTok kan sangat berguna, apalagi kita sekarang bebas berbicara, tapi kalau kita belajar sejarah kita bisa membuat diskusi kecil gitu kan, kita bisa berinteraksi lebih lanjut lewat platform media ini kan yang ya. Jadi kita itu yang akan debat kecil, diskusi kecil, itu dalam komentar, tapi yang lebih berilmu gitu loh. Jika nggak ada ilmunya gitu. Tapi kalau kita belajar sejarah, kita bisa memilah informasi hoax gitu. Jadi dengan platform ini sangat membantu, kalau bagi saya sangat membantu, dan anak-anak mereka harus terjun ke perpustakaan, mereka harus membeli buku, apalagi sekarang udah mudah ada yang namanya buku digital gitu kan, digital ya gitu kan, e-book gitu kan. Itu kayak bagi saya sangat membuat ruang kelas terbesar itu bagi anak-anak muda untuk mengenal sejarah, mengakses sejarah itu lebih mudah gitu menurut saya. Ya, apalagi kan yang kayak kakak terapkan sendiri kan, jadi kakak bisa dari ruang kelas tuh kakak buat video gitu, terus kakak bagikan di media sosial kakak itu supaya anak muda bisa tahu, oh
gini nih serunya belajar sejarah tuh kalau kita bisa mengemasnya lebih tepat lagi, apalagi di share ke sosial media gitu kan, jadi lebih lebih relevan lagi gitu. Oke, Kak, mungkin ada beberapa tokoh nih Kak, tokoh sejarah kan, banyak tokoh sejarah yang dulunya juga berusia muda gitu, ketika melakukan perubahan besar. Siapa tokoh yang paling menginspirasi Kakak dan mengapa? Kalau dibilang tokoh kan banyak. Hmm. Nyarin Kartini itu kan Cemotia juga pejuang wanita kan gitu kita bilang kan mereka juga berjuang saat muda Umar dan lainnya kan? Tapi kalau misalkan kita kaitkan dengan anak muda sekarang mungkin saya lebih memilih itu ada WR Supratman. Yes. Nah WR Supratman ini kan adalah seorang tokoh yang mana dia menulis lagu kebangsaan Indonesia gitu kan. Dia menulis lagu Indonesia Raya yang dijadikan lagu kebangsaan atau lagu wajib. Nah, dia itu menulis di mana gentingnya era kemerdekaan, gentingnya Indonesia merdeka dan genting Indonesia membutuhkan perlawanan, tapi yang dia pikirkan nggak hanya kita memikirkan perlawanan kita secara fisik gitu. Jadi kita kreativitas kita nggak bisa. Jadi kita nggak perlu anarkis ya. Kita nggak perlu turun ke lapangan. Kita harus melakukan genjatan senjata. Yuk kita nulis. Yuk kita kita beri seni gitu kan. Itu bisa mungkin bagi saya beliau itu anak muda sekarang bisa contoh mereka bisa membuat lagu demo tapi dengan lagu gitu kan itu nggak apa-apa demo ke lapangan itu mungkin turun ke lapangan juga nggak masalah itu memang namanya penyambung lidah rakyat demo orasi itu wajar cuma kalau misalkan kita nggak bisa nurun secara fisik yuk kita tulis lagu yuk kita taskan kenapa karena kalau kita secara relevan kita mengutarakan lewat lagu lewat seni dan lainnya mungkin tidak akan hilang gitu makanya saya lebih fokusnya itu WR Supratman karena nggak kata mungkin ya sorry mungkin gini lagu bisa didengar selamanya lagu akan pernah hilang gitu lagu juga akan diulang-ulang nah jadi kita tidak mengulang sejarahnya tapi kita mengulang kisahnya gitu kan jadi kita buat kisah ini jangan terulang dengan hal yang tidak baik gitu jadi kita bisa menerapkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya dengan genjatan senjata tidak hanya dengan itu kita juga membunuh perlawanan itu dengan cara kita bersuara lagu gitu. Itu kan cocok banget muda sekarang kan memang ini ya apalagi Gen Z ya anak Gen Z itu kalau bagi saya tuh anak-anak hebat gitu karena mereka itu bukan anak yang tidak mau gitu jadi kalau mereka bergerak mungkin lebih luar biasa gitu ya karena mereka karena banyak ide yang dia munculkan gitu ya anak Gen Z sekarang tuh nggak boleh nonton gitu jadi dia nggak boleh disalahkan anak-anak Gen Z itu emang anak-anak yang hebat karena mereka penerus bangsa jika mereka nggak belajar sejarah mungkin kita anak gimana jadi anak bangsa gimana mereka memajukan Indonesia gitu kan lebih tepatnya gitu. Oke, jadi WR Supratman karena kan gimana pun WR Supratman kan menurut saya pribadi juga dia memberikan salah satu pahlawan yang memberikan dampak besar untuk Indonesia yaitu dengan mempersembahkan lagu kebangsaan Indonesia gitu. Itu sangat wah sekali gitu ya. Oke, jadi Kak ini ada pertanyaan selanjutnya tentang lebih anak muda juga. Apa risiko yang muncul jika anak muda tidak lagi peduli dengan sejarah bangsanya? Nah, ini kacau nih. Ini kacau ya. Kalau anak muda nggak peduli lagi dengan sejarah, rusak. Kenapa? Anak muda nggak akan mampu lagi memfilter yang salah dan yang benar. Dan mereka dengan gampangnya menyebarkan hoak. Nah, kalau mereka nggak belajar sejarah, mungkin ini nih memang benar-benar nggak ada interaktif lagi. Dan Indonesia mungkin akan kacau, lebih kacau kalau anak Gen Z-nya tidak mau mempedulikan sejarah. Karena kenapa? Karena anak-anak sejarah, jika sejarah, maka kita itu masa depan mana. Kita belajar sejarah itu dari masa lalu. Nah, masa lalu yang kita bawa ke apa jadi sekarang? Kita prepare ke masa yang datang. Kita nggak belajar
Iya. Itu betul-betul kalau kita nggak pelajari sejarah, sayangnya fakta opini mungkin akan jadi satu gitu. Mungkin hawa akan bertebaran di mana aja, dan anak-anak sekarang juga mudah memforward apa yang disebarkan gitu kalau mereka tidak mempelajari sejarah gitu. Jadi Sayang kalau nggak baca sejarah. jadi istilahnya nggak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah tentang sejarah ya. Jadi udah bercampur jadi satu gitu ya. Mm-mm. Oke, mungkin Kak bagaimana cara menyeimbangkan antara menghargai sejarah masa lalu dengan berinovasi untuk masa depan? Inovasi. Mm-mm. Pernah kata harfiah secara sejarah artinya itu kan pohon. Yes. Ya, pernah dengar dari kecil kita belajar sajaratun gitu kan, artinya pohon. Pohon itu kan kenapa pohon? Pohon itu memiliki akar, memiliki cabang, ya kan? Jadi dengan kokoh sejarah itu kita imbangi, dia berdiri secara berakar, yang merambat kemana, itu membuat pohon itu kokoh, kan? Nah, kalau kita lakukan inovasi, jadi kita harus mengiprahkan sayap kita untuk mengembangkan inovasi kita. Bagaimana istilahnya kita bilang keseimbangan kita itu antara akar dan sayap. Gitu. Jadi kalau akar dan sayap, akarnya udah memberi kita tidak goyah dengan sejarah kita, ketika kita kiprahkan saja sayap kita gitu. Jadi inovasinya kan bermacam-macam. Kita bisa mengambil nilai, bukan sekedar kita. Nah gitu. Jadi anak-anak muda sekarang juga bisa kritis gitu, bukan hanya sekedar mengagungkan. Jadi mereka juga bisa menghargai sejarah itu di masa lalu. Nah, oke, cerita tadi kalau anak muda nggak mau menghargai sejarah lagi, mungkin rasa nasionalismenya udah hilang gitu. Mungkin kita anak muda lagi mencintai bangsanya gitu. Jadi kita mencintai sejarah atau bisa kita lewat jadi kita bisa membuat hal kecil, kita buat dialog antar generasi gitu kan. Kayak contoh, berbicara di kala senja. Jadi anak Gen Z itu udah wajib berbicara di kala senja. Jadi, kalau kita ibarat kata berbicara di kala senja, kenapa sejarah hanya di kala senja gitu kan. Ibarat kata kayak misalkan saya milenial, transisi lah kita bilang. Kita kan nggak tahu banyak tentang sejarah gitu, tapi kalau kita banyak berbicara dengan kaum senja, mungkin kita akan mempengaruhi atau mendapatkan ilmu lebih daripada kita membaca. Jadi kan banyak tokoh yang masih ada juga kita bisa gitu. Karena dari situ kita warisan kita juga pembaruan yang terjadi gitu. Kenapa pembaruan terjadi di Indonesia gitu, bangsa apa gitu. Jadi kalau kita bisa mengambil nilai, tidak hanya sekedar mengulang bentuk, mungkin akan berhasil keseimbangan antara yang kayak saya bilang tadi, akar dengan sayap gitu. Kalau keseimbangan antara akar dengan sayap, mungkin kita punya akar yang kokoh, tinggal kita kiprahkan aja sayap kita di masa depan. Gitu. Jadi itu ya. Oke, sangat menarik sekali Kak Barza. Tidak terasa kita berada di penghujung nih, ya kan? Saking serunya kita ngobrol tentang sejarah, kita tidak terasa kita berada di penghujung diskusi kita. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir atau pertanyaan pamungkas. Jika Anda bisa memberikan pesan nih kepada generasi muda tentang belajar sejarah, apa yang ingin Anda sampaikan? Hai anak muda, yuk belajar sejarah. Sejarah itu bukan menghafal kok, tapi cukup memahami siapa kamu yang sebenarnya, bagaimana kamu bisa menciptakan masa depan yang lebih baik gitu. Jadi anak muda, jangan takut belajar sejarah. Belajarlah, kemudian pelajari. Mudah kok kalau kamu sanggup literasi. Jadi nanti gini, bisa diimbangi gitu ya anak-anak muda sekarang. Ada satu, kalau anak-anak muda sekarang kan suka yang kata-kata motivasi ya. Dia nggak suka lagi kata-kata yang panjang belibet banget gitu, dia udah susah nangkapnya gitu kan. Saya ingin bilang gini, kita punya kompas, masa lalu kita pakai penunjuk arah kan. Nah, kompas tersebut kita jadi kita seperti kompas gitu. Kalau kita menjadikan kita seperti kompas,
kita tinggal nunjuk arah kemana yang kita mau gitu. Dengan kompas tersebut, jadi kita bisa mengikuti arus apa yang kita mau dan apa yang kita akan tunjukkan kepada dunia, kan gitu ceritanya. Nah, jadi poinnya, belajar sejarah itu bukan melihat ke belakang, tapi menemukan arah untuk melangkah ke depan. Nah, intinya gitu. Intinya belajar sejarah itu bukan untuk melihat belakang. Ke belakang tuh nggak perlu dilihat lagi, tapi menemukan arah untuk melangkah ke depan. Itu. Duh, asik banget ya. Tapi waktunya sudah habis. Oke, mungkin bagi teman-teman Salah kata. mungkin bagi teman-teman yang terlewat WBF 14 ke-8 tadi, jangan khawatir, kita diskusi ini bakalan kami upload di YouTube. Jadi nanti kalian bisa saksikan di YouTube. Kalian bisa tanya-tanya juga nanti langsung di DM kami atau langsung ke Kak Marza, boleh juga nanti tanya-tanya langsung. Dan kita bisa diskusi lagi nanti, oke? Terima kasih Kak Marza atas waktunya. I know you have very busy, sangat sibuk. Terima kasih atas waktu singkatnya. Salam untuk teman-teman tim Anissa Kebudayaan Aceh Barat. Semoga sukses semua job-jobnya, oke? Oke, thank you. Terima kasih juga undang ke podcast ataupun live Instagram World Voice Indonesia. Sangat senang diundang sebagai narasumber, itu betul-betul luar biasa. Tapi tadi sedikit greget karena bahasnya itu tentang anak muda ya. Jadi karena sekarang kita nggak bisa berbicara asal-asalan kalau tentang anak muda ya, karena anak muda sekarang tuh mudah terpancing gitu kan. Jadi mohon maaf dan terima kasih. Mungkin jika ada salah-salah kata dari saya, mohon maaf ya anak-anak muda. Mungkin agak susah. Diubah sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Oke. Terima kasih Kak Marza, terima kasih semua. Oke, kita bakalan sudahin untuk Wifi Port Live ke-8. Jangan lupa saksikan terus Wifi Port Live selanjutnya, oke? Thank you so much. Dadah. See you.